Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aleksa Tuaniasin dari kelas 12 IP1. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi internasional yaitu ASEAN. Latar belakang. Sejarah yang melatar belakangi didirikan ASEAN adalah adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Nah, hal tersebut mengemuka akibat situasi perang dingin antara Amerika Serikat dan Rusia yang secara tidak langsung membawa dampak yang tidak bagus untuk stabilitas keamanan pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, selain itu kalau nggak salah pada era 1960-an, kawasan Asia Tenggara itu juga dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu kayak misalkan perebutan pengaruh ideologi di negara-negara besar ataupun konflik antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, kalau itu dibiarkan, itu tuh bisa dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Nah, akhirnya tuh kayak setelah dicari-cari solusinya, para negara-negara pendiri memutuskan untuk bertemu di Bangkok pada tanggal 18 Agustus 1967 untuk membahas berbagai persoalan dan solusi untuk masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara. Nah, karena itu tercetuslah deklarasi Bangkok dan hasilnya adalah didirikannya ASEAN. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tujuan ASEAN. Nah, tujuan ASEAN yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, selain mempercepat pertumbuhan ekonomi, nah ini tuh bisa mempercepat kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, yang kedua adalah memelihara perdamaian dan stabilitas. Nah, gimana sih cara memelihara perdamaian itu? Nah, yaitu dengan cara menjunjung hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. Jadi tuh kayak menjalin hubungan dengan antara negara di Asia Tenggara tuh bisa bisa jadi damai gitu, agar tidak uh, terpecah-pecah belah gitu kan. Nah, yang ketiga itu adalah meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu. Uh, Membantu dalam hal apa dan bidang apa. Nah, itu ada banyak, yaitu pertama adalah bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, bidang teknologi, dan bidang administrasi ataupun semacamnya gitu kan. Nah, yang keempat itu memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dalam bidang pertanian, industri, perkembangan perdagangan, dan termasuk studi dalam hal perdagangan komoditas internasional gitu. Nah, yang kelima itu adalah meningkatkan studi tentang masalah di Asia Tenggara. Karena kan kayak di kawasan Asia Tenggara tuh pendidikan masih terbilang agak rendah gitu kan. Nah, mungkin dengan diadakannya ASEAN ini ASEAN bisa membantu masalah-masalah pendidikan di kawasan Asia Tenggara agar bisa lebih baik lagi gitu. Nah, yang terakhir itu bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar. Nah, ini tuh dengan gimana gitu kan, misalnya kayak dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka gitu. Oke, selanjutnya itu adalah peran Indonesia dalam ASEAN. Kayak peran Indonesia dalam ASEAN itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah penggagas lahirnya ASEAN. Kayak ASEAN itu kan resmi didirikan sejak ditandatangannya Deklarasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara pendiri, yaitu dari negara Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Dengan Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri pada saat itu adalah Adam Malik. Visi Indonesia pada saat itu adalah untuk membentuk ASEAN yang mampu membuat kawasan Asia Tenggara berdiri di atas kaki sendiri dan mempertahankan diri dari pengaruh negatif di luar kawasan gitu. Nah, yang kedua adalah penyelenggara KTT ASEAN pertama gitu. Nah, pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976 itu tuh Indonesia telah menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT pertama yang diadakan di Bali. Itu di Indonesia loh. Nah, yang ketiga itu adalah Indonesia pernah menjadi penengah konflik. Nah, Indonesia itu pernah menjadi penengah konflik dalam
dalam konflik dan perang sipil di Kamboja. Nah, pada saat itu tuh Indonesia mengundang 4 fraksi dari Kamboja yang bertikai untuk melakukan pertemuan di Jakarta gitu kan. Indonesia tuh mengundang mereka untuk membahas perdamaian dan pemulihan hubungan agar tidak ribut bahasa kasarnya ya, ribut terus gitu. Nah, akhirnya yang keempat yaitu tuh Indonesia pernah mewakili ASEAN dalam perdamaian dunia. Nah, selain menjadi penengah konflik Indonesia di negara kawasan ASEAN ini, Indonesia tuh juga turut berperan dalam perdamaian dunia, yakni melalui hubungan internasional gitu. Beberapa di antaranya itu tuh kayak Indonesia tuh mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan negara-negara anggota ASEAN, serta mendukung terselenggaranya AFTA atau ASEAN Free Trade Area di kawasan negara-negara anggota ASEAN, seperti itu. Selanjutnya, oke, udah selesai. Terima kasih atas penjelasan saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.